Salam sukacita untuk menemani saudara dalam mengisi perjalanan hari-hari yang Tuhan berikan. AKBP Cijantung akan bersama saudara. Inilah renungan harian AKBP Cijantung. Nats kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan?" Hari ini adalah hari peringatan Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia yang berasal dari penjuru Indonesia mengikrarkan janji, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Inilah cita-cita pemuda Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda saat itu. Mereka ingin mewujudkan negara yang bernama Indonesia, yang terdiri dari beberapa suku, bahasa, dan pulau. Perjuangan mereka penuh tantangan dan harus mencucurkan darah untuk mencapai Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan itu juga karena peran serta Tuhan. Dalam perjalanan bangsa ini sampai saat kini, ada saja yang ingin merongrong negara kesatuan ini. Salah satunya adalah sikap intoleransi terhadap orang yang tidak disukai. Para pendiri bangsa ini telah bersepakat bahwa dari kemajemukan itu dipersatukan dengan nama Indonesia. Kesepakatan baik itu telah direstui Tuhan. Maka barang siapa yang merusak kesepakatan itu, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Rasul Petrus melihat ada kesepakatan jahat yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yaitu Ananias dan Sapira. Mereka membohongi Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketidakjujuran itu membawa malapetaka bagi mereka. Itu sebabnya apabila kita telah berjanji memberikan kepada Tuhan, jangan pernah mencobai roh Tuhan. Sebab orang yang mencobai Tuhan akan mendapat malapetaka. Tuhan tidak pernah mengizinkan kesepakatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Bila dia bisa menipu manusia, namun dia tidak bisa menipu Tuhan. Sepandai-pandainya orang berbuat jahat, pasti dia akan tertangkap jua. Dan orang yang tertangkap akan mendapat hukuman oleh negara. Terlebih perbuatan jahat kepada Tuhan. Janganlah kita lakukan itu, karena malapetaka akan menimpa kita. Untuk itu marilah kita selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa sukacita kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita. Terlebih kita membuat sukacita kepada Tuhan. Bersatulah negeriku, sejahteralah bangsaku, Tuhan memberkati kita. Amin. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah Cikal Bakal
sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung, akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja.